para founding fathers berdebat, para founding fathers berdiskusi. Ada perbedaan pandangan, tapi mereka semua dipersatukan oleh rasa cintanya kepada bangsa dan negara yang akan didirikan. Kecintaan itu melampaui perbedaan, karena itu mereka bersatu. Dan mereka yang berkumpul di sana, begitu melihat latar belakangnya, luar biasa variasinya. Ada insinyur, ada yang teranggus, ada dokter, bervariasi. Mereka orang-orang terdidik di zamannya. Mereka orang-orang yang memilih untuk meninggalkan kenyamanannya. Dan mereka memilih untuk berjuang demi masa depan bangsanya yang lebih baik. Bagi seorang insinyur Soekarno, bekerja di perusahaan Belanda akan membuat dia super makmur di masa itu. Bagi Muhammad Hatta, bekerja di perusahaan Belanda akan super makmur. Tapi mereka memilih jalan yang berbeda. Mereka memilih jalan perjuangan. Dan ketika mereka memilih jalan perjuangan, apa yang terjadi? Nama mereka kita kenal hingga sekarang. Ketika saya masih kecil, maksudnya saya baca biografi. Nama-nama yang dibaca itu ada Soekarno, ada Hatta, ada Sahrir, ada Natsir, ada Saifuddin Sukri, ada Wahid Hasim. Mereka bervariasi latar belakangnya. Tapi sesungguhnya kalau kita tanya, apa profesi mereka? Sesungguhnya mereka adalah politisi. Mereka adalah politisi. Tetapi kita, karena pancaran idealisme, pancaran gagasan, pancaran perbuatannya, maka kita melihat mereka dengan rasa hormat. Mereka yang berkaya di berbagai bidang, mereka memilih untuk bekerja di wilayah politik. Mereka masuk di dalam wilayah pengambilan keputusan. Dan itulah sebabnya mengapa hari ini kita perlu memanggil orang-orang konsisten, orang-orang dengan kompetensi, orang-orang dengan integritas untuk masuk ke dalam wilayah politik. Bukan justru malah menjauhi wilayah politik. Saya pernah punya pengalaman di kampus. Tanya dengan mahasiswa yang sudah mau lulus, saya tanya, nanti kalau sudah selesai mau kemana? Bisa jawab begini, saya mau bisnis pak. Mau bisnis ya? Bisa tanya balik, apa tidak berminat masuk politik? Wah enggak pak, ekspresinya cepat sekali. Enggak pak. Kenapa? Politik itu kotor pak. Jadi saya jawab balik, kalau bisnis itu bersih. Bersih dan kotor bukan salah sektor. Bersih dan kotor adalah soal cara bagaimana kita menjalankan apa yang dibebankan kepada kita. Di sektor manapun bisa bersih, di sektor manapun bisa kotor, itu pilihan. Karena itu kita sekarang mengubah mindset. Jika kita ingin republik lebih baik, jika ingin keputusan lebih baik, maka orang-orang baik harus mau masuk ke dalam politik. Bila orang baik masuk politik dipermasalahkan, dan orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, maka bangsa ini sedang menghadapi masalah. Kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, harus didukung, bukan justru dipermasalahkan. Kita seringkali aneh. Kalau ada orang berkarya macam-macam masuk politik, buat apa Anda masuk politik? Kan sudah ada karyanya. Justru saat ini kita sedang membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang dengan rekam jejak karya, dengan idealisme, dengan track record untuk masuk ke dalam wilayah pengambilan keputusan, sehingga keputusan-keputusan republik ini adalah keputusan-keputusan yang berkualitas. Jadi ketika kemudian kita menyaksikan Partai Nasdem bukan hanya malam ini mengundang, tadi Kakak Prananda sudah menceritakan bagaimana track record Partai Nasdem mengundang pribadi-pribadi untuk ikut berkontribusi dalam pengambilan keputusan, baik di level kabupaten, kota, provinsi, nasional bahkan. Bukan kali ini, bukan malam ini, tapi itu sudah dilakukan bertahun-tahun oleh Partai Nasdem. Saya menyaksikan dan saya salah satu yang merasakan. Jadi ketika saya mendapatkan undangan bulan Juni kemarin menjadi salah satu calon yang dipertimbangkan, saya sampaikan itu sebuah kehormatan
dan Nasdem memberikan contoh kepada semua bahwa Nasdem memikirkan kader bangsa. Itulah yang kita benar. Dan itulah yang kami sampaikan apresiasi. Nah, itu sebabnya ketika kita menyaksikan Partai Nasdem mengundang, sudah saatnya wes wayahe melu politik, wes wayahe ojo ngadehi politik, wes wayahe terlibat langsung. Tak pernah jawab bilang begitu, wes wayahe, it's time. Dan ini artinya bahwa panggilan untuk terlibat dalam politik itu adalah panggilan untuk menjalankan tugas-tugas yang mulia, tugas-tugas di jalur yang penuh dengan tantangan. Dalam politik penuh dengan tantangan, seperti juga di sektor manapun juga. Tetapi justru saatnya kita mengembalikan marwah bahwa berada di dalam wilayah pengambilan keputusan adalah jalan yang bisa dijaga dengan terhormat. Bila itu dijaga dengan terhormat, sekalian, panggilan ikut di dalam sebuah proses politik adalah panggilan untuk ikut mengurus negara. Dan bila itu dijalani dengan cara yang terhormat, maka kita akan mendapatkan kehormatan. Dan pada saat itu tuntas dikerjakan, maka keluar dengan dihormati. Itulah proses politik. Itulah sebabnya kenapa orang tua kita dulu menyebut nama-nama itu semua. Mereka tidak sadar yang nama-nama yang disebutkan adalah para politisi. Tetapi mereka sebut ini sebagai pemimpin bangsa, dengan tokoh bangsa ini. Contoh-contoh yang kalian nanti kalau tunggu besar, jadilah seperti mereka. Partai Nasdem memberikan wahana itu. Partai kami memberikan kesempatan itu. Ini yang saya sangat apresiasi. Bukan hanya malam ini, track recordnya. Jadi saya melihat bahwa apa yang dikerjakan ini harus disambut. Harus disambut oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin ikut ambil tanggung jawab, yang punya rekam jejak, yang punya karya, yang punya gagasan. Jangan tinggal diam. Jangan tinggal diam. Pilihlah untuk terlibat. Dan dengan adanya kesempatan ini yang tadi disampaikan, saya menyaksikan banyak teman-teman aktivis. Saya aktif tahun 90-an. Teman-teman aktivis yang 90-an berada di dalam partai ini, dan kalau ditanya, semua mendapatkan beasiswa untuk ikut di Partai Nasdem. Semua bekerja dengan dukungan dari Partai Nasdem. Karena kalau ditanya bekal, orang-orang punya idealisme itu seperti disampaikan kakak Prananda. Bekalnya adalah gagasan yang tadi disampaikan. Saya tulis tadi bahwa bukan mahar yang kami minta, tapi bawalah gagasan, bawalah ide. Itu pesan yang dibawakan oleh kakak Prananda. Tanpa syarat, tanpa mahar. Kalau ini kesempatannya, why not take it? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anies Baswedan, calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024.